Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang analisis cross-section yang beranggotakan 1. Muhammad Septian Setioso NIM 006, 2. Ratna Hartami Musyadalifah NIM 091, 3. Rahmadani Nur Azizah NIM 227, 4. Lutfi Afiatun Nisa Thorik Mutusana NIM 364, dan saya sendiri Tri Afriana Kusuma NIM 316. Pengantar. Analisis keuangan akan lebih tajam jika angka-angka dibandingkan dengan standar tertentu. Dengan perbandingan akan kelihatan baik tidaknya suatu angka. Standar tersebut bisa berupa standar internal, data historis, atau rata-rata industri. Bab ini membicarakan perbandingan cross-seksional, yaitu dengan rata-rata industri. Definisi. Analisis cross-section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri, dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Selanjutnya, atau metode teknik dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih dengan menunjukkan data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, kenaikan atau penurunan dalam rupiah, kenaikan atau penurunan dalam persentase, perbandingan yang dinyatakan dalam rasio persentase dari total. Perbandingan cross-section. Analisis cross-section yaitu teknik analisis untuk memperbandingkan data laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis dalam suatu periode. Manfaat analisis cross-section: melihat prestasi perusahaan terhadap industri, untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan apabila perusahaan memperoleh untung di atas industri. Beberapa cara untuk mendefinisikan industri sejenis. Yang pertama, persamaan dalam jenis bahan baku yang dipakai atau proses produksi yang dipunyai suatu supplier. Contoh, klasifikasi industri di BAI. 2. Kesamaan dari sisi permintaan. Apabila produk-produk memenuhi kebutuhan yang sama dan produk tersebut merupakan substitusi satu sama lain. Kesamaan dalam atribut keuangan. Dari sudut pandang investasi, saham-saham mempunyai beberapa kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Masalah dalam analisis cross-section. Pertama, adanya sebagian perusahaan di Indonesia masih belum go publik, yang tidak memberikan laporan keuangan ke publik, sehingga data perbandingan laporan keuangan akan sulit diperoleh. 2. Tidak jelasnya industri yang akan dipakai sebagai perbandingan. Perusahaan yang besar biasanya beroperasi tidak hanya pada satu sektor usaha saja, tetapi lakukan diversifikasi pada beberapa sektor. Perhitungan rata-rata industri. Untuk perhitungan rata-rata industri, ada beberapa alternatif yang bisa dipakai. Pertama, menghitung rata-rata aritmatika. 2. Menghitung rata-rata tertimbang. 3. Menggunakan median. 4. Menggunakan modus. Return on Asset atau ROA adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Return on Asset sama dengan net income atau total aset. Contoh, berikut ini ROA 8 perusahaan rata-rata industri. ROA A 10%, ROA B 12%, ROA C 12%,
ROAD 13%, ROAF 9%, ROAG 12%, ROAH 8%, ROAI 9%. Nilai buku saham A 300, nilai buku saham B 420, nilai buku saham C 250, nilai buku saham D 200, nilai buku saham F 250, nilai buku saham G 210, nilai buku saham H 310, nilai buku saham I 335. Nilai ROA saham A 350, nilai ROA saham B 400, nilai ROA saham C 450, nilai ROA saham D 450, nilai ROA saham F 460, nilai ROA saham G 350, nilai ROA saham H 340, nilai ROA saham I 400. Perhitungan ROA rata-rata industri bisa dipakai dengan beberapa alternatif sebagai berikut. Menghitung rata-rata aritmatika, kurang lebih 1/8 kali 10 tambah 12 tambah 12 tambah 13 tambah 9 tambah 12 tambah 8 tambah 9 sama dengan 10.625%. Menghitung rata-rata tertimbang, nilai buku saham 300 dibagi 2.275 kalikan 100% ditambah 420 dibagi 2.275 kali 12% ditambah 250 dibagi 2.275 dikalikan 12% tambah 200 dibagi 2.275 kalikan 13% ditambah 250 dibagi 2.275 dikalikan 9% ditambah 210 dibagi 2.275 kalikan 12% ditambah 310 dibagi 2.275 dikalikan 8% ditambah 335 dibagi 2.275 dikalikan 9% sama dengan 10,50%. Nilai pasar saham 350 dibagi 3.170 dikalikan 10% ditambah 400 dibagi 3.170 dikalikan 12% ditambah 420 dibagi 3.170 dikalikan 12% ditambah 400 dibagi 3.170 dikalikan 13% ditambah 460 dibagi 3.170 dikali 9% ditambah 350 dibagi 3.170 dikalikan 12% ditambah 340 dibagi 3.170 dikali 8% ditambah 400 dibagi 3.170 dikali 9% sama dengan 10,67%. Menggunakan median sama dengan 8%, 9%, 9%, 10%, 12%, 12%, 12%, 13%. Median atau nilai tengah sama dengan 11%. Modus atau nilai paling sering muncul 12%. Dari angka-angka perhitungan di atas, berikut ringkasan hasil perhitungan dengan metode yang berbeda tersebut. ROA rata-rata industri. Rata-rata aritmatika yaitu 10,63%, rata-rata tertimbang atau nilai buku saham 10,50%, rata-rata tertimbang nilai pasar saham sama dengan 10,67%,
Menggunakan median atau nilai tengah sama dengan 11%, modus atau nilai paling sering muncul sama dengan 12%. Dapat disimpulkan bahwa dari contoh perhitungan ROA, rata-rata industri di atas adalah sekitar 10-12%. Jadi kesimpulannya adalah analisis keuangan yang lebih tajam bisa memperoleh gambaran yang jelas mengenai prestasi perusahaan. Dapat diketahui dengan analisis perbandingan. Analisis ini dilakukan dengan perbandingan terhadap data masa lalu ataupun dengan perbandingan terhadap perusahaan lain atau rata-rata industri, atau analisis cross-section pada titik-titik waktu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.